Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Senin 18 Januari 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana jawaban Yesus terhadap kebiasaan kelompoknya, dia dan para muridnya, yang jauh berbeda dengan kebiasaan yang ada pada kelompok dari Yohanes Pembaptis maupun kelompok orang-orang Farisi, di mana salah satu perbedaannya adalah di dalam kelompok orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes Pembaptis mewajibkan para pengikutnya, para muridnya untuk berpuasa. Sedangkan dalam kelompok Yesus bersama dengan para muridnya tidak ada tuntutan bahwa para pengikut Yesus, para murid Yesus itu wajib berpuasa seperti halnya kedua kelompok yang saya sebutkan tadi. Dan sungguh luar biasa jawaban Yesus. Yesus menjawab dengan perumpamaan-perumpamaan. Ya, misalnya, bahwa ketika pengantin laki-laki itu masih bersama dengan sahabat-sahabat pengantin laki-laki, maka sahabat-sahabat pengantin laki-laki itu tidak perlu berpuasa. Yesus juga menyampaikan bahwa kain yang lama itu tidak bisa disatukan dengan kain penambal yang masih baru, karena nanti kain yang lama itu pasti akan terkoyak dan rusak. Demikian juga tidak mungkin bahwa anggur yang baru ditempatkan dalam kantong kulit yang lama, karena kalau demikian yang terjadi, pasti baik anggur yang baru maupun kantong kulit yang lama itu akan rusak sehingga terbuang percuma.
Dan luar biasa ketika Yesus menegaskan bahwa anggur yang baru harus ditempatkan dalam kantong kulit yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sudah beberapa bulan ini kita menjalani suatu zaman yang disebut zaman new normal, normal yang baru karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia, melanda kita semua umat manusia, secara khusus kita yang berada di Indonesia. Tentu ada perbedaan ketika dulu sebelum pandemi dan setelah pandemi atau selama pandemi ini. Kalau dulu orang tidak perlu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak karena new normal, maka kita sebagai manusia demi keselamatan bersama, demi kesehatan bersama, agar terbebas, terhindar, terlindungi dari virus corona, maka kita melakukan yang namanya 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu merupakan salah satu contoh bahwa kita sebagai manusia terus-menerus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Kita sebagai manusia mencoba menempatkan bahwa situasi yang baru harus ditanggapi dengan cara yang baru, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Jika pada hari ini Yesus menyampaikan bahwa para muridnya tidak perlu berpuasa sebelum ia meninggal dunia, sebelum ia bangkit dari antara orang mati, maka itu merupakan salah satu bukti bahwa Yesus mengajak kita untuk menjadi orang yang beriman, yang terus-menerus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seorang yang beriman tentu berusaha untuk terus-menerus mewartakan sabda Tuhan. Dan ketika kita mewartakan sabda Tuhan, tentu kita menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kehidupan kita zaman sekarang. Tidak mungkin cara yang lama kita terus gunakan untuk menghadapi situasi yang baru sama sekali. Tentu kita diajak untuk berpikir, berkarya, kreatif, inovatif, untuk terus-menerus memperbaharui diri, sehingga dengan demikian pewartaan kita sungguh mengena pada orang-orang zaman sekarang, orang-orang zaman now, secara khusus di masa pandemi ini. Semoga pewartaan kita terus-menerus selalu diperbaharui oleh semangat Kristus. Semoga kehadiran Kristus terus memberi semangat bagi kita untuk mewartakan bahwa kita terus-menerus menghadirkan Kristus yang selalu ingin memperbarui hidup kita. Semoga rahmat Tuhan selalu membantu kita, karena Yesus Kristus ingin agar di masa pandemi yang seperti ini kita memiliki cara pikir yang baru, menanggapi kebiasaan-kebiasaan yang ada dengan cara pandang yang baru. Dan dengan demikian, semangat kita, hidup kita terus diperbarui oleh semangat Kristus.